Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan kuliah pada mata kuliah Psikologi Kejuruan semester 2 program studi pendidikan vokasional teknik otomotif Universitas IFET. Baik, untuk materi yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu tentang strategi bimbingan karir untuk siswa SMK. Dengan materi bahwa pentingnya layanan bimbingan karir pada sekolah menengah kejuruan pada khususnya dan pada semua siswa yang ada di sekolah pada umumnya. Intinya adalah materi layanan bimbingan karir itu dikembangkan dari tugas-tugas perkembangan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMK. Langkah selanjutnya, baik konselor maupun guru itu mempertimbangkan kesesuaian objek kajian, pengembangan bakat, minat, dan kreativitas siswa. Sebelum kita memberikan suatu bimbingan karir, hal yang paling pokok untuk dilakukan seorang konselor atau guru konselor adalah mengetahui kepribadian dari anak didik kita, yaitu anak SMK. Sehingga kalau kita mengetahui karakteristik atau karakter-karakter yang dimiliki oleh siswa itu kita akan mampu memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian setelah itu kita bisa mengarahkan kreativitas atau kompetensi yang sekiranya sesuai dengan pertimbangan baik secara fisik maupun karakter tersebut. Satu contoh misalnya bakat, minat, dan ekstrakurikuler yang lain itu bisa disesuaikan dengan bakat dan minat itu. Pada materi kali ini, pada akhirnya Anda akan saya ajak untuk menilai seseorang dari kepribadiannya, dengan harapan setelah Anda itu mengetahui kepribadian dari diri siswa, Anda akan lebih dalam mengetahui hal-hal tentang bakat, tentang minat, dan Anda bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa itu. Nah, inti dari mata kuliah pada pertemuan hari ini itu adalah pemahaman diri. Dimulai dari diri Anda sendiri. Akan lebih ideal seseorang itu mengerti siapa dirinya sendiri, dan kemudian dia akan bisa melihat, bisa mengerti, bisa memahami pribadi dan pemahaman karakter orang lain. Oleh karena itu, akhir dari pertemuan kali ini nanti saya ajak untuk mengikuti tes uji kepribadian diri dari Anda sendiri, yang pada akhirnya nanti Anda akan bisa melakukan untuk murid-murid Anda. Banyak sebutan tentang pemahaman diri ini. Ada yang mengatakan ini adalah karakter diri. Kemudian kepribadian diri bisa diketahui melalui uji kepribadian diri. Manfaatnya akan mampu menjelaskan, kemudian menilai dan menganalisis, bahkan menyintesiskan berbagai karakteristik diri kita. Pemahaman diri perlu dipahami karena pada akhirnya karakter atau kepribadian diri ini akan penting untuk pemilihan dan pelaksanaan karir siswa pada masa akan datang.
Nah, kepribadian diri itu berkaitan dengan karakteristik fisik. Karakter fisik itu misalnya adalah tinggi badan, tingkat kesehatan, kemudian bentuk-bentuk tubuh dan sebagainya. Kalau misalnya seseorang pengen pada otomotif misalnya, tentu ada karakter fisik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah misalnya kesehatan mata. Mata tidak boleh dia mengalami buta warna, karena itu akan berbahaya. Nah, pemilihan karir dengan pemahaman karakteristik pribadi ini penting. Oleh karena itu, pada pertemuan ini akan kita bahas tentang uji kepribadian diri. Kemudian yang kedua, kepribadian juga dinilai pada karakteristik. Karakteristik itu biasa orang menyebutnya dengan watak, atau ya watak itu tabiat seseorang. Kemudian pemahaman atau kepribadian diri juga menyangkut tentang kemampuan dasar umum atau IQ. Biasanya IQ ini dihubungkan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Misalnya seorang ingin menjadi seorang guru, seorang dosen, tentu ada batas-batas minimal kepemilikan IQ itu. Kenapa? Karena seorang guru, seorang dosen kerjanya adalah pemikir, pendesain dari sebuah materi, maka juga dibutuhkan tingkat IQ yang tidak boleh minimal. Yang ketiga, pemahaman diri atau kepribadian diri juga ada hubungannya dengan bakat. Kemudian juga ada hubungannya dengan minat dan prestasi. Nah, seringkali kita melakukan kesalahan penyebutan mana yang bakat dan mana yang minat. Ini penting. Nah, pada pertemuan ini belum kita bahas tentang bakat dan minat. Insya Allah pada minggu yang akan datang. Namun kita pada karakteristik yang lain. Tadi yang saya sampaikan, kepribadian diri itu menyangkut tentang IQ, tentang karakteristik fisik dan watak, kemudian tentang bakat atau kemampuan dasar khusus, kemudian minat, atau kemudian prestasi. Sebenarnya telah kita ketahui bersama, tugas guru itu sebenarnya menemukan potensi. Nah, potensi itu ditemukan lewat mana? Lewat pengenalan kepribadian dari seorang guru ke murid. Oleh karena itu, alangkah idealnya apabila seorang guru itu mampu menilai, mampu menganalisis kepribadian dari siswanya. Karena semua orang pasti mempunyai bakat yang berbeda. Semua orang pasti punya minat yang berbeda. Semua orang memiliki kemampuan IQ yang berbeda. Kemampuan orang mempunyai watak yang berbeda. Nah, dari beda-beda inilah makanya seorang guru harus mampu menganalisis kemampuan kepribadian diri dari masing-masing anak didik atau murid. Yang pertama adalah struktur kepribadian dulu. Kalau kita bicara tentang struktur kepribadian, sebenarnya ada 3 dari struktur kepribadian itu. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah superego. Namun kita tidak membahas secara detail tentang struktur kepribadian itu, namun kita hanya melaksanakan atau mempelajari kepribadian secara utuh. Tidak terlalu detail kita mempelajari tentang id, tentang ego, maupun tentang superego. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tipe-tipe kepribadian.
Tipe kepribadian adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengategorikan kecenderungan seseorang dalam berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Nah, biasanya tipe-tipe kepribadian ini diketahui dengan melakukan tes kepribadian yang disebut dengan tes MBTI. Ini dari luar, dari Amerika. MBTI itu adalah Myers and Briggs Temperament Indicator atau tes temperamen indikator, atau biasa disebut dengan tes tipe kepribadian. Orang yang pertama kali menyusun dan menemukan tes MBTI ini adalah Isabel Bridge Myers dan ibunya Catherine Bridge, dengan mengkategorikan kepribadian seseorang menjadi 16 macam kategori. Nah, tipe kepribadian itu terdiri dari 4 kunci. Yang pertama itu introvert. Apakah dia extrovert, introvert dan extrovert. Introvert itu orangnya itu tertutup, extrovert sebaliknya, atau sifat dasar seseorang untuk memusatkan perhatiannya, itu introvert dan extrovert. Yang kedua S itu sensing, dan yang kedua intuition, yaitu sifat dasar seseorang untuk memahami sebuah informasi. Yang ketiga thinking atau disingkat dengan T, dan feeling atau F, yaitu sifat dasar seseorang untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. 4 judging atau J, dengan perceiving, dia singkat P, sifat dasar tentang pola hidup seseorang. Kita bahas satu persatu. Extrovert. Biasanya orang yang mempunyai kepribadian ekstrovert itu dia lebih terbuka. Karena dia itu lebih terbuka, maka ciri-cirinya adalah dia senang berkumpul atau berkelompok dengan teman, dengan masyarakat, atau dengan sosial. Yang kedua, ciri-ciri dari ekstrovert: bersemangat berada di tengah kerumunan orang banyak, atau dia siap untuk menjadi pusat perhatian orang. Artinya dia tidak pemalu. Yang ketiga adalah perlu ruang kerja yang bersama dengan orang lain. Dia cenderung tidak bisa kerja sendirian. Dia lebih cenderung berada pada sebuah tim atau network. Kemudian yang kedua adalah kepribadian introvert. Kebalikan dari extrovert. Introvert itu dia cenderung lebih pemalu, lebih tertutup, makanya dia lebih suka menyendiri. Yang kedua, introvert adalah lebih cepat lelah dalam bersosialisasi, karena dia memang tidak suka berada pada kerumunan. Maka dia akan tidak nyaman ketika berada dalam kerumunan, dan makanya dia cepat lelah dalam bersosialisasi kepada kerumunan orang. Yang ketiga adalah perlu ruang pribadi untuk merasa nyaman. Dia lebih suka, lebih bisa menikmati kerja pribadi daripada dia bekerja secara kelompok atau secara tim. Introvert. Kemudian yang ketiga adalah S atau sensing. Tipe kepribadian sensing ini adalah fokus pada hal-hal yang lebih konkret atau nyata. Apa yang dapat dilihat, apa yang dirasakan, apa yang bisa dijamah, didengar melalui panca indera. Yang kedua, tipe sensing adalah fokus pada apa yang terjadi. Kapan, siapa yang melakukan, di mana, berapa banyak, dan seberapa sering. Sensing, ia seorang
kalau pekerjaannya misalnya seorang observator yang bagus, pengamat yang bagus, misalnya wartawan, itu dia mempunyai kepribadian yang sensing ini lebih dominan. Kemudian kepribadian intuitif. Tipe kepribadian intuitif ini fokus pada hal-hal yang abstrak atau yang tidak nyata, seperti ide-ide, konsep, pemikiran, dan prediksi. Artinya dia melihat bukan hanya apa yang dilihat, tapi melihat dengan sebuah konsep baru. Dia bisa melihat dengan ide-ide baru. Dia bisa melihat sesuatu, baik ada permasalahan atau apapun itu, dengan pemikiran dan prediksi-prediksi yang baru. Yang kedua, kepribadian intuitif fokus pada arti dan konsep mengenai sesuatu, karena dia konseptor, karena dia pemikir, karena dia adalah seorang prediktor. Maka hidupnya fokus pada suatu konsep mengenai sesuatu. Selanjutnya, thinker. Thinker itu biasanya mengambil keputusan dengan pemikiran. Kepribadian thinker, misalnya pria, biasanya lebih cenderung menjadi thinker atau pemikir. Yang ketiga, segala sesuatu yang dilakukan itu pasti melalui proses pemikiran. Oleh karena dia adalah tipe-tipe pemikir, maka dia agak sedikit lamban, karena ada proses pemikiran sebelum dia melakukan sesuatu. Tidak bisa respons. Kemudian yang selanjutnya adalah kepribadian feeler. Ciri-cirinya adalah mengambil keputusan dengan hati dan perasaan. Cenderung ke wanita. Wanita biasanya lebih cenderung memiliki kepribadian feeler, yaitu menggunakan hati dalam melakukan sesuatu, walaupun tidak semua wanita memiliki hal itu. Artinya lebih dominan ke perasa, tidak perlu diomongkan tapi dia sudah merasa, sensitif ya. Kemudian perceiving, orang yang perseptif artinya yaitu menerima semua atau banyak informasi. Kemudian judging, itu cepat atau banyak menginterpretasikan dan menjelaskan serta memaknai informasi yang diterima. Nah, dari macam-macam person tadi, macam-macam personatifikasi orang tadi, maka setiap orang itu memiliki karakter ini. Ada 16 atau disebut 16 personality seseorang. INFP, I tadi introvert, dan sebagainya, dan seterusnya. E-nya extrovert. Lah biasanya orang itu apakah dia memiliki INFP itu cenderung yang dominan, yang dimiliki pada seseorang itu. Setiap orang pasti akan punya kedominanan pada salah satu dari 16 personalities ini. Nah, nanti Anda akan mencoba kepribadian Anda, yang manakah Anda, nomor berapakah Anda, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 16. Dan itulah karakteristik yang Anda miliki. Nah, di antara 16 personalities tadi itu cenderungannya adalah yang dominan. Sebenarnya semua sifat itu ada pada semua orang, tapi dia tidak dominan. Mungkin saja dia hanya influence atau pembawa saja, atau terpengaruh saja, atau influence, tidak dominan. Nah, yang menjadi karakteristik seseorang itu ada pada ranah yang dominan. Ada 4: dominance, influence, state lines, dan consentinus.
Ada 4. D, I, C, S. Dominan. Dia tegas dan langsung dalam bertindak dan berpikir. Kuat dalam berpikir, menikmati tantangan, senang, beraktivitas, bertindak dan berpikir dengan cepat. Percaya diri, memiliki jiwa bersaing, bisa menjadi pemimpin. Kemudian influence itu bersifat optimis, berenergi, suka bekerja sama dalam kelompok dan suka membagi ide-ide. Menjadi penghibur, ceria, semangat, senang bergaul dengan orang lain, cepat bersosialisasi dengan lingkungan yang baru, dapat menempatkan diri dengan baik, itu influence, atau Indonesianya adalah intim. Stabil, suka membantu, memiliki rasa simpati, merupakan pendengar yang baik, memiliki sifat yang sabar. Compliant atau konsen, orang yang suka mengalah, suka memperhatikan dan fokus pada kualitas. Berpikir secara sistematis dan analisis, orang yang rapi dan tertib. Nah, ini adalah contoh dari sebuah hasil tes kepribadian yang dilakukan secara online, yaitu melalui www.16personalities.com tes kepribadian. Hasilnya ini ESTJ. Ada beberapa sifat yang dominan pada hasil tes kepribadian itu. Pikirannya, dia lebih dominan ekstrovert. Kemudian energinya, dia lebih cenderung ke realistis daripada visioner, karena dia seringkali melihat apa adanya. Kemudian dari sifat, dia cenderung ke rasional, dia bukan emosional, jauh perbedaannya. Rasional 65%, sementara emosional 35%, sehingga sifat dari orang itu adalah rasional. Kemudian dari taktik atau intelektual, dia lebih pada seorang perencana daripada orang yang improvisasi. Perencanaannya itu adalah 81%, sehingga dia dominan, seorang perencana yang ulung ya. Kemudian dari identitasnya, dia cenderung tegas dalam melaksanakan apa yang menjadi idealitasnya, yaitu dengan angka 68%, dibandingkan dengan waspada itu 32%. Artinya orang yang pada kesimpulan ESTJ-A ini bagusnya, misalnya apakah dia bagus menjadi seorang profesi seorang polisi misalnya, dia kurang bagus. Sebabnya apa? Dia hanya tegas dan tidak berimbang dengan sifat waspadanya. Kemudian dia menjadi seorang yang sifatnya pekerjaannya yang rasional, pemikir rasional, dia ekstrovert. Atau ini juga hasil contoh tes kepribadian melalui www.sintesa.net MBTI. Jadi ESTJ ini adalah ENTJ, adalah orang suka berterus terang dan kalau ditunjuk siap untuk menjadi pemimpin. Mereka dapat dengan mudah mengetahui mana kebijakan atau prosedur yang tidak efisien dan logis. Mereka juga mampu mengimplementasikan dan mengembangkan sistem guna mengatasi masalah dalam organisasi. Seseorang ENTJ suka membahas rencana jangka panjang dan menetapkan suatu tujuan. Mereka adalah pembaca yang baik, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan
yang mereka miliki biasanya juga disampaikan pada orang lain karena dia ekstrovert. Kadang mereka akan memaksa ketika menyampaikan ide yang dimiliki karena saking optimisnya itu. Nah, idealnya memang tes kepribadian itu dilakukan dengan metode yang sama. Artinya idealnya dilakukan lebih dari satu metode. Kalau hanya satu metode saja, kecenderungannya kita tidak bisa membandingkan dengan hasil tes yang lain. Kalau minimal itu ada 2 dan kemudian hasilnya itu sama, berarti Anda lebih yakin bahwa Anda memiliki kepribadian yang disebutkan dalam hasil tes itu. Tetapi kalau misalnya ada 2 tes yang Anda ikuti dan hasilnya itu berbeda, pasti tidak jauh. Misalnya satu contoh, yang satu itu Anda dibilang introvert, yang satu dibilang extrovert, itu tidak mungkin. Pasti ada nilai kemiripan. Kalau semakin jauh hasilnya antara tes satu dengan tes yang lain, itu beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, bisa saja ketika Anda, karena ini adalah tes yang berbasis pada sebuah pertanyaan, pada saat Anda menjawab, Anda tidak konsisten, tidak jujur, maka antara tes satu dengan yang lain itu hasilnya beda. Yang kedua, Anda juga bisa saja Anda tidak konsen dalam melakukan tes tadi, sehingga tidak hasilnya meleset atau tidak valid. Yang kedua, bisa saja salah satu dari cara atau tes kepribadian tadi ada yang kurang valid memang caranya. Jadi alangkah idealnya apabila tes kepribadian itu dilakukan minimal itu 2 cara yang tujuannya sama. Nah, satu contoh tadi saya mencontohkan yang satu karena kita kuliahnya melalui online, tes kepribadian juga bisa dilakukan dengan online, yaitu dengan melalui www.sintesa.net MBTI, dan yang kedua adalah www.16personalities.com tes kepribadian. Nah, tugas Anda pada pertemuan kali ini, dan nanti hasilnya harus dikirimkan kepada saya, Anda saya wajibkan untuk melakukan tes kepribadian melalui online. Alamatnya ini, yaitu www.sintesa.net MBTI. Dan pada laman www.16personalities.com /tes kepribadian. Anda akan mengetahui jenis kepribadian Anda. Nah, kemudian tugas Anda bandingkan kedua hasil tes kepribadian tersebut. Kirimkan jawaban Anda pada dosen pengampu, yaitu saya. Nah, cara ini nanti kalau Anda menjadi seorang guru dapat Anda terapkan pada anak didik Anda untuk mengetahui seberapa besar, seberapa bedanya minat dan bakat, kemudian personal, karakter siswa Anda di SMK. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Laksanakan tes kepribadian secara online. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.